Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang remote access. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada telnet dan SSH, konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, dan yang terakhir ada konfigurasi SSH pada switch. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu telnet dan SSH. Pada Cisco Packet Tracer, di sini saya telah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sama persis dengan video sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton dulu. Di sini kita akan bahas tentang remote access. Nah, kabel remote atau kabel serial yang biasa untuk remote itu berwarna biru, yaitu yang ini. Di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremotenya melalui PC. Misal di sini saya telah menambahkan PC, kemudian kita sambungkan dengan kabel konsol. Pada router, di sini pilih yang konsol, dan pada PC, pilih yang RS232. Nah, kira-kira gini ya, jika kita implementasikan di real device-nya. Namun, untuk kabel konsol itu tidak panjang ya. Misal terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu bagaimana solusinya? Jadi, kita bisa menggunakan telnet dan SSH, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi telnet. Jadi, langsung saja kita coba. Untuk pertama, kita akan konfigurasi telnet dulu. Kita bisa buka router di tampilan CLI dari routernya. Dan kita masuk pada global mode, lalu kita ketikkan perintah line VTY 0, lalu kita klik tanda tanya. Maka di sini akan muncul range angka dari 0 sampai 15. Artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan kita akan isikan dengan line VTY 0.2. Jadi komen tersebut menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan dari 0 sampai 2, yaitu 0, 1, dan 2. Setelah kita enter, maka kita lanjut berikan password. Misal di sini kita gunakan passwordnya 123, lalu kita ketikkan login. Nah, perintah login mendefinisikan jika kita ingin masuk ke telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Di sini kita ketikkan transport input. Jika kita ketikkan tanda tanya, di sini akan muncul 4 opsi. Di mana opsi pertama yaitu ada non, yaitu tidak ada protokol, lalu ada SSH dan telnet. Maka di sini kita akan coba untuk telnetnya dulu. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Lalu kita setting enable secret-nya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Di sini kita ketikkan enable secret, lalu misalkan 123. Nah, 123 ini kalian bebas mau memasukkan berapapun. Kemudian kita bisa lakukan uji coba pada PC 8. Kita buka lalu ke desktop dan kita ke telnet dan SSH. Pada connection type, kita pilih yang telnet dan hostname-nya di sini bisa pilih IP mana saja yang berada di VLAN. Misal di sini saya gunakan VLAN 10, yaitu menggunakan IP 10.10.10.1, lalu kita klik connect. Kita masukkan saja, dan kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan password ya tadi. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita telah berhasil mengakses router menggunakan telnet. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu telnet dengan username. Jadi, telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya masih kurang aman. Nah, sekarang kita akan coba untuk telnet menggunakan username. Di sini pada router, kita akan mengetikkan username, lalu misalkan username-nya adalah admin1, dan password saya juga akan gunakan admin1. Lalu setelah di-enter, kita jalankan perintah line VTY 02 dan berikan perintah login lokal. Perintah ini nantinya ketika kita akan login, kita diminta username dan password tadi. Ketikkan juga transport input telnet. Nah, jika sudah, kita coba remote dari PC lainnya.
Di sini untuk connection type-nya kita pilih telnet dan masukkan hostnya. Kali ini kita akan menggunakan IP 20.20.20.1. Nah, bisa dilihat di sini kita harus memasukkan username. Pada bagian ini isikan saja dengan username yang sama tadi, yaitu admin1, dan passwordnya juga sama, admin1. Dan pada bagian privilege mode, kita masih menggunakan password yang sama, yaitu 123. Nah, dengan begitu kita telah berhasil mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Sebelum melakukan konfigurasinya, kita perlu mengganti hostname dulu karena nantinya kita lebih aman. Di sini kita ketikkan hostname, misalkan nama saya atau Wulan, lalu enter. Jika sudah, kita setting domain name-nya juga, ketikkan IP domain strip name, misalkan wulan.com, lalu kita konfigurasikan SSH-nya. Nah, karena SSH lebih aman, maka kita menggunakan key, yaitu dengan perintah crypto key generate RSA. Maka di sini akan muncul how many bits in the modules. Secara default kita disarankan untuk melakukan 1024, jadi di sini kita masukkan saja. Kemudian kita konfigurasikan line VTY02. Lalu ketikkan transport input SSH, karena kita akan menggunakan SSH. Nah, karena sudah selesai, kita akan uji coba pada PC 10. Pada connection type, di sini pilih yang SSH. Untuk hostname-nya kita gunakan 30.30.30.1, dan username-nya kita masukkan admin1. Lalu masukkan passwordnya yaitu sama admin1. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router dari PC dengan SSH. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi SSH pada switch. Pertama, kita perlu mengkonfigurasi IP pada switch dulu. Di sini kita buka switch 2. Setelah masuk pada global mode, kita masuk ke interface VLAN 10. Kalian bisa bebas masuk VLAN mana saja. Di sini saya gunakan VLAN 10. Lalu kita jalankan perintah IP address 10.10.10.99 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu berikan juga IP default gateway 10.10.10.1. Jika sudah, cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah memiliki IP-nya. Kemudian kita konfigurasi SSH-nya seperti sebelumnya. Kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Di sini kalian bisa lihat ya. Lalu di sini ketikkan crypto key generate RSA dan masukkan angka 1024. Kemudian setting username dan password. Username dan passwordnya kita akan gunakan admin2. Jika sudah, kita ketik line VTY02. Ketik lagi transport input SSH dan ketikkan login lokal. Nah, jangan lupa untuk memberikan enable secret-nya. Maka sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Kita langsung saja uji coba di PC 8. Pada connection type kita pilih SSH. Pada hostname masukkan IP 10.10.10.99 dan bagian username kita masukkan admin2. Lalu connect. Nah, di sini kita akan memasukkan password dan juga bisa masukkan ke mode privilege. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Mungkin segitu saja video pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.